Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pelajaran sosiologi dari kelas 11 IPS akan mewawancarai kakak kelas 12 IPS 1 dan juga kakak kelas 12 IPS 2 tentang konflik sosial. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Jidan Rizal Farid. Saya Muhammad Jidan. Saya Dilaini Ramadhani. Saya Miftah Hidayah. Saya Muhammad Arif Advan. Selamat siang Bang, perkenalkan nama saya Jidan Rizal Farid dari kelas 11 PS. Seperti yang sudah saya infokan kemarin, bahwa kita hari ini akan melakukan wawancara seputar konflik. Apakah Abang bersedia? Saya bersedia untuk Oke, diwawancara. mari kita mulai ya Bang. Soal pertama tentang konflik personal. Pernahkah Abang bertarung batin dengan diri Abang sendiri saat mengambil keputusan? Ya, Pak. Pernah. Bisa diceritakan nggak? Di-sharing apa tuh konflik yang terjadi? Untuk konflik yang terjadi ini untuk masa sekarang abang kan kelas 12, pastinya abang kan ini melanjutkan pendidikan abang ke perguruan tinggi. Pasti itu ada konflik ya. Salah satunya kalau untuk diri abang pribadi itu orang tua abang kurang mendukung bahwa abang itu melanjutkan untuk ke perguruan tinggi abang pendidikan. Salah satunya itu masalah biaya, akomodasi, transportasi juga. Yang itu harus perlu dipikirkan matang-matang sebelum kita melanjut ke jenjang selanjutnya kan. Nah, jadi orang tua abang itu lebih milih abang itu bekerja dulu, biar dan itu bertentangan sekali dengan apa yang abang inginkan selama ini. Terakhir ya udah abang menyerah, sempat pernah berputus asa juga. Itu salah satu titik di mana abang merasakan yang namanya konflik batin yang benar-benar kayak sedalam itu kan. Yang akhirnya udahlah abang berpasrah aja dan terakhir abang berhenti di titik itu. Oh, jadi kan pastinya pernah kan di titik kayak, oh ya udahlah, jalani aja apa yang terjadi ke depannya. Kayak capek juga gitu. Tapi kan kita butuh apa yang kita inginkan ke depannya karena kita nyaman dengan pilihan kita. Jadi kayak mana tuh penyelesaian yang Abang dapatkan saat menyelesaikan konflik personal? Kalau untuk penyelesaiannya sih lebih ke orang-orang yang support ke kita gitu. Kayak misalnya abang tuh semalam kan udah berputus asa sebenarnya kuliah nanti aja kuliahnya kerja dulu cari pengalaman di luar. Rupanya kan ada guru-guru yang sayang sama abang, yang sayang sama kita teman-teman yang juga support. Udah nggak apa-apa, ada kok beasiswa, ada jalan lain, banyak kok jalan untuk menuju ke perguruan tinggi itu tadi walaupun kau tuh orang nggak mampu gitu kan. Ya, betul. Jadi lebih ke orang-orang yang support kita aja sih, itu sih titik penyelesaian masalah abang sampai akhirnya abang bisa mengambil keputusan bahwasanya abang mau kuliah. Jadi tergantung orang-orang di sekitar kita juga. Kalau orang di sekitar kita support, kita Ya, jadi lebih semangat ya. ya ada pendorong kita. Baik. Ke soal yang kedua Bang, tentang konflik interpersonal. Apakah Abang pernah berbeda pendapat dengan teman sekelas? Kalau berbeda pendapat sih pasti pernah ya. Kalau misalnya apalagi kalau di dalam sebuah kelompok itu kan katakan aja lah sebangku tuh duduk 2 orang gitu. Oh, iya. Pasti ada tuh nanti guru yang ngasih materi kerjanya itu ya udah dengan teman sebangku gitu. Abang pernah itu disuruh mengerjakan tapi nggak lama juga kejadiannya waktu SMP, disuruh buat praktek untuk biologi. Dan kami bingung nih mau ngerjakan prakteknya di rumah saya atau rumah teman abang tadi. Jadi kami sempat kebingungan juga di situ. Dan akhirnya untuk penyelesaiannya masalah tadi akhirnya kami negosiasi ke guru mata pelajarannya dan akhirnya guru itu juga yang memutuskan di rumah siapa yang mengerjakan. Karena kayak guru itu lebih percaya kepada murid yang dirasa dia tuh lebih mumpuni untuk mengemban tugas dia tadi gitu. Itu sih nanti penyelesaiannya lebih kepada orang yang memegang suatu kendali gitu. Jadi penyelesaiannya ini guru ya, Iya. lapor ke guru karena udah kesulitan, milih ya gimana nih ya mau kerja kelompok. Karena sama-sama nggak mau kan itu rumahnya ya kan. Karena memang kebetulan juga rumahnya pas sama-sama jauh juga. Jadi ribet. Iya jadi ribet. Jadi kami serahkanlah pada orang yang lebih memegang kendali itu tadi. biar sama-sama enak jadinya.
Lanjut, masih di konflik interpersonal. Pertanyaan nomor 2, pernahkah abang mengikuti organisasi? Oh, kalau untuk organisasi sejauh ini belum pernah. Belum pernah. Kalau belum pernah, apakah abang pernah berpartisipasi dalam musyawarah yang diadakan oleh suatu organisasi misalnya? Kalau untuk itu pernah. Pernah. Semalam itu abang diundang untuk mengikuti suatu musyawarah, mengambil keputusan. Kami ini kan udah kelas 12, jadi kami mau ada study tour, dan keputusannya itu jelasnya kemana gitu. Jadi setiap kelas itu diundang perwakilan 3 orang masing-masing kelas. Jadi 9 kelas kami kan diundang ke suatu ruangan untuk membicarakan atau mendiskusikan kemana sih tujuan yang kalian mau untuk perpisahan satu angkatan tadi. Nah itu di situ sempat terjadi konflik juga antara Berbeda pandangan. ya berbeda pandangan beberapa kelas, yang mana ya sampai sekarang pun belum temu juga titik temunya di mana. Jadi penyelesaian dari Misalnya gimana? perbedaan pendapat tadi gitu. Ya kalau ditanya penyelesaiannya pun masih belum jelas karena masing-masing orang dengan 9 kelas tadi jumlahnya itu 300 siswa dengan isi kepala yang berbeda-beda, Ya, pasti pasti. punya pendapatnya masing-masing. Jadi untuk penyelesaian masalah itu sendiri Agak sulit ya. agak sulit. Betul. Karena emang agak sulit dicari penyelesaiannya, kita doakan aja semoga segera ya. Semoga pun nggak ada Iya. konflik berkepanjangan juga sampai jadi konflik. Karena hanya hal sepele ya benar-benar. Oke, lanjut kita ke pertanyaan konflik realistis. Pertanyaan pertama, apakah abang pernah berbeda pendapat ataupun tujuan di dalam kelas, lalu penyelesaiannya itu dengan musyawarah atau negosiasi? Mungkin kalau itu pernah abang bilang itu. Bisa diceritakan gimana kejadiannya? Itu sama sebenarnya tugas guru juga, tapi ini kelompoknya lebih besar gitu, di dalamnya itu ada 5 atau 6 orang gitu ya. Pembuatan mohon maaf aku lupa pembuatan apa, tapi itu intinya kalau dikasih tugas guru kan pasti suatu kelompok itu harus mengkonsep tugas itu kayak mana, mau Iya, kemana betul. jalannya, dan akhirnya selesainya bagaimana gitu kan. Dan kita juga di situ ada perangkat ketua kelompok, ada perangkatnya juga, ada ketua kelompok, ada wakil ketua kelompok juga di dalam itu kan, 2 itu biasanya perangkatnya. Nah jadi kami sempat bingung juga mau mengkonsep tugas ini arahnya kemana. Waktu itu ada banyak pendapat, ada 3 pendapat dari masing-masing orang yang ada di kelompok itu. Nah, jadi abang sebagai selaku kelompok sempat kebingungan juga ataupun kewalahan kan menanggapi 3 pendapat yang berbeda ini tadi, karena pun masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu kan. Jadi untuk masalah penyelesaiannya sendiri, akhirnya abang konsultasi ke guru mata pelajaran dan beliau pun mengizinkan abang untuk mengambil keputusan sendiri. Yang akhirnya abang ambillah jalan atau keputusan terbaik, karena kan beliau sudah memberikan kita amanat atau pegang kendali untuk kelompok itu tadi. Jadi sebenarnya ada sedikit konflik atau mungkin ada yang nggak senang dengan keputusan abang tadi, ada yang mungkin ya udah fun aja, setuju aja gitu kan. Yang pastinya abang itu bertindak tegas untuk mengambil keputusan menyelesaikan masalah itu. Berarti penyelesaiannya dengan negosiasi. Dengan negosiasi dengan guru dan bertindak tegas. Baik, ke soal masih dengan konflik realistis dan merupakan soal terakhir kita. Pernahkah abang di dalam tugas kelompok di kelas mendapati pertentangan antar anggota Anda? Kalau sejauh ini pertentangan kalau yang sampai konflik berkepanjangan gitu sih ya enggak ya, tapi insya Allah setiap apapun tugas yang diberikan oleh guru tadi kami sikapi dengan baik, kami sikapi dengan bijak. Kalaupun ada yang kurang setuju, kami datangi orangnya kenapa kurang setuju, apa yang membuatnya kurang setuju, atau mungkin ada kendala dengan di tugas itu. Kayak misalnya kan ada yang kami membuat tugas video gitu kan, ada yang sebagai auditornya, ada yang sebagai pematerinya gitu kan. Kan pasti nggak semua kayak auditor aja lah contohnya kan, itu kan nggak semua orang memiliki kapasitas teknologi yang memadai gitu kan handphonenya. Jadi kan kayak mungkin aku nggak mau lah jadi auditor gitu kan, dia merasa mau menyampaikan pendapatnya tadi atau malu atau dia rasa kecewa gitu kan, kenapa aku di bagian auditor itu, ya pastinya ya ditanya gitu kenapa, apa masalahnya, kendalanya di mana, supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan hanya karena masalah sepele itu tadi. Iya, karena emang kalau
karena hal itu aja konflik jadi panjang kan, tugas nggak selesai. Ya, pertemanan Jadi, kita pun iya, juga pertemanan tercerai-berai kan, gak enak juga satu kelas kita jadi bermusuhan gitu. Jadi emang cari jalan Iya, yang sama-sama sejauh menentukan. ini kami kalau di kelas konsepnya gitu sih, nggak pernah sampai yang konflik berkepanjangan, pasti selalu selesai dengan cepat dan mudah gitu. Oh, alhamdulillah. Baik, udah selesai wawancara kita pada hari ini. Terima kasih Bang Ilham sudah mau menceritakan kejadian yang pernah terjadi mengenai konflik-konflik yang sudah saya bacakan tadi. Saya pun berterima kasih juga sudah dipercaya sebagai narasumber di wawancara kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa jadi pembelajaran ke depan. Baik, terima kasih. Selamat siang Kak, perkenalkan nama saya Binta Ujana dari kelas 11 IIS. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa kita akan melakukan wawancara seputar konflik. Kita mulai ya Kak. Selamat siang adik, perkenalkan nama kakak Nura Amanda, kakak dari kelas 12 S2. Untuk saya mulai dari pertanyaan konflik personal. Yang pertama, pernahkah kakak bertarung batin dengan diri kakak saat mengambil keputusan? Pernah bertarung batinnya itu seperti ini. Contohnya kan kita mengambil sesuatu, nih, keputusan sesuatu, terus kita kayak bimbang gitu, sampai kita pikirin, terus kayak ya udah bilang aja gitu sampai ke batin gitu. Pokoknya pernah karena sendiri pemikirannya kayak bingung ini atau itu gitu, jadi kayak sampai ke batin. Bagaimana Kak cara mengambil keputusan tersebut? Kalau kakak pribadi, kakak sholat yang pertama, terus berdoa karena iya beribadah supaya kita nggak salah mengambil jalan gitu. Terus kita pertimbangkan dari hal-hal yang lain. Contohnya mau ngambil apa, terus kita pertimbangkan biar nggak nabrak atau apa gitu, jadinya pas gitu. Baik, ke soal yang kedua yaitu tentang konflik interpersonal. Yang pertama, apakah kakak pernah berbeda pendapat dengan teman sekelas kakak? Sering deh, contohnya kayak hal-hal kecil aja ya kan. Misalnya kayak kita berargumen tentang kelas, gitu, tentang perangkat kelas atau tentang yang enggak piket. Contohnya kayak ada yang lari piket kayak gitu, itu sering sih kalau kami. Terus uang tas segala macam gitu, pokoknya tentang kelas. Soal yang kedua, pernahkah kakak mengikuti organisasi? Kelas 10 kemarin nggak pernah. Nah, terus karena corona nggak masuk, terus kalau masuk pun sesi 1, sesi 2 gitu, terus kelas 12-nya kadang nggak pernah. Terus, apakah kakak pernah ada berbeda pandangan dengan anggota organisasi tersebut sehingga memicu timbulnya konflik? Kalau yang kakak ikutin kemarin nggak terlalu aktif karena kembali ke masalah yang satu itu, corona itu kan. Ya udah jadi kayak dateng enggak kayak gitu, kumpul nanti ya udah kumpul, yang penting tahu ini anggota, ini ketua gitu. Baik, soal yang tentang konflik realistis. Yang pertama, apakah kakak pernah berbeda pendapat atau persetujuan di dalam kelas lalu menyelesaikan dengan musyawarah ataupun negosiasi? Pernah. Boleh diceritakan Kak? Contohnya kayak uang kas, hal yang kecil uang kas itu kan. Terus kakak bilang ini kita uang kasnya 2.000 aja nih kayak gitu. Terus mereka pada bilang 5.000. Jadi kan kita kan berbeda pendapat. Terus kita ambil jalan tengah dengan musyawarah. Ya udah musyawarahnya itu kita ambil suara terbanyak. Siapa yang pilih 5.000 dan 2.000, ternyata banyak yang pilih 5.000. Jadi kita sepakatin 5.000. Kan jadi dapet gitu jalan musyawarah. Baik, ke soal yang terakhir, pernahkah kakak di dalam tugas kelas mendapati pertentangan antar anggota? Sering deh, apalagi tugas-tugas kelompok gitu kan, dia nggak mau kerja atau apa, terus kayak misalnya ada kutip uang nih, dia nggak mau bayar kayak gitu. Jadi kita ambil jalan tengahnya, kalau dia nggak mau bayar atau dia nggak ikut kerja, kita nggak ngasih namanya. Kalau kelas kami kayak gitu.
Baik, itu saja wawancara dari saya. Terima kasih Kak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan dari kelas 11 IIS. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa kita akan melakukan wawancara seputar konflik. Kita mulai ya Kak. Yang pertama, pernahkah Kakak bertarung batin dengan diri Kakak sendiri saat mengambil keputusan? Bisa diceritakan? Tahun ini kan pas 3 nih. Nah, jadi kan pasnya sibuk mikirin mau lanjut kemana gitu. Nah, jadi menurut bagi kakak tuh lebih cocok tuh masuk PTN. Sedangkan menurut batin, menurut hatinya kakak lebih cocok masuk swasta gitu. Jadi resiko seimbang. Selanjutnya, apakah Kakak pernah berbeda pendapat dengan teman sekelas? Nah, ya ini kemarin itu kayak apa ya, di setiap mata pelajaran itu setiap bagian perempuan sama bagian laki-laki itu suka berbeda pendapat, jadi memicu yang namanya argumen. Nah, jadi di situ kayak ya adu-aduan lah gitu kan. Nah, itu lah jadi memicu konflik. Kalau seperti itu, cara Kakak menyelesaikannya gimana? Cara menyelesaikannya ya kayak sama guru atau terserahkan sama guru gimana gurunya itu menyelesaikan. Menyelesaikan sama gurunya itu. Apakah Kakak pernah mengikuti organisasi? Apakah pernah berbeda pendapat dengan anggota di organisasi tersebut sehingga memicu timbulnya konflik? Kalau berbeda pendapat mungkin sering, tapi kalau misalnya yang ada konflik gitu itu enggak, karena kayak ya kurang suka aja sama pendapat mereka, kayak mereka itu nggak mendengarkan argumen yang lain gitu, mau menang sendiri rasanya. Apakah Kakak pernah berbeda pendapat ataupun tujuan di dalam kelas lalu menyelesaikannya dengan musyawarah ataupun Iya negosiasi? pernah, kan di kelas 3 nih, jadinya sibuk memikirkan yang perpisahan atau jalan-jalan gitu. Nah, jadi sebagiannya memikirkan pergi ke sini, yang sebagiannya tuh memberikan pergi ke sana. Nah, jadi disitulah kami juga berbeda pendapat dan cara menyelesaikannya tuh dengan voting. Jadi suara terbanyak itulah hasilnya. Lanjut ke pertanyaan terakhir, pernahkah Kakak di dalam kelas tugas kelas mendapati pertentangan antara anggota Anda? Kalau itu kami sering berdiskusi, tapi akhir-akhir ini kami ada tugas praktek kimia yaitu membuat sabun. Nah, jadi sebagian kelompok itu bilangnya kita cari bahannya itu di luar kota, sedangkan kelompok lainnya bilangnya di daerah dekat rumahnya juga ada. Nah, jadi kami situ berdiskusi dan akhirnya putusannya itu boleh di dekat rumahnya aja, yang dekat. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Perkenalkan, nama saya Dila Asmara Ramadhani dari kelas 11 IIS. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa kita akan melakukan wawancara seputar konflik. Kita mulai ya Kak. Pernahkah Kakak bertarung batin dengan diri Kakak saat mengambil keputusan? Iya, pernah. Bisa diceritakan nggak Kak konflik yang terjadi seperti apa? Ya, yang seperti saat ini saya perang batin tentang mengambil keputusan PTN mana yang mau dituju dan fakultas mana yang dituju. Baik, apakah Kakak pernah berbeda pendapat dengan teman sekelas? Ya, pernah. Bisa diceritakan nggak? Seperti yang lalu tentang penataan tempat duduk, di mana kami ingin membuat tempat duduk yang teratur, ternyata di luar kendali dan di luar musyawarah mereka mengambil tindakannya sendiri tanpa musyawarah kembali bahwa akan mengambil tindakan duduk yang seperti cewek dan cowok. Pernahkah Kakak mengikuti organisasi? Apakah pernah Kakak berbeda pandangan dengan anggota di organisasi tersebut sehingga memicu timbulnya konflik? Iya pernah, tapi tidak sampai menimbul konflik atau sampai beradu argumen. Itu hanya saja tidak menyukai orang tersebut. Lanjut ya Kak. Apakah
kakak pernah berbeda pendapat ataupun tujuan di dalam kelas, lalu menyelesaikan dengan musyawarah ataupun negosiasi? Iya pernah, seperti yang kemarin tentang penataan tempat duduk itu kami berbicara langsung dengan wali kelas dan mereka menyelesaikan masalah. Pernahkah kakak di dalam tugas kelompok kelas mendapati pertentangan antara anggota kakak? Kalau untuk tugas kelompok nggak pernah ya, karena kami selalu dan sama-sama menyiapkannya itu secara bersamaan. Baik kak. Sekian. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sekian video wawancara dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih telah menonton dan juga kami ucapkan maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video. Kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi